orang kau. Maksudnya gimana ini? Nggak ada itu. Ya, tolong ya. Ini kan kita bahasnya apa? Kamu mau kemana? Apa lagi nih? Gak jelas. Menjadi tua itu alami, menjadi dewasa itu pilihan. Pak Bom sepertinya. Mohon maaf ya. Ini saya mau ini ya. Menjadi tua itu alami, menjadi dewasa itu perlu belajar. Oh, bukan pilihan. Menjadi dewasa itu bukan pilihan, perlu belajar. Nah, orang kalaupun dia nggak belajar, dia nggak bisa milih, kata Ilham. Oh, iya dong, gitu ya. Saya apa ya? Yang bisa saya katakan adalah ya sudahilah Pak Bom. Dan ini lagi, mendingan belajar introspeksi diri, di mana kekurangannya gitu loh. Kita itu memang perlu belajar sampai kita meninggoy pun kita perlu belajar ya. Kau yang judulnya orang tua ini, mohon maaf ya, yang kalau banyak orang tua di room saya ya. Meskipun kamu sudah tua, orang tua itu terus-terusan belajar. Jangan salah, belajar itu nggak ada batasnya. Apakah ada batasan bagi seseorang untuk berhenti belajar gitu? Nggak ada. Belajar itu sampai kita meninggoy. Nggak bisa kalau kita udah tua artinya kita udah banyak makan asam garam, seolah-olah kita yang udah paling segalanya gitu. Nggak betul juga. Belajar itu sampai kita meninggoy. Karena Tuhan Yesus bilang juga kayak gitu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau dijadikan murid itu tugasnya apa? Belajar. Dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu. Dari 2023 siapa? 2023 Pak Bom masuk ke TikTok ya. Waktu itu sih ya tahu saya tahulah dia siapa. Jadi bukan pilihan ya, tetapi menjadi dewasa itu perlu belajar gitu. Ya, pansos sama Pak Bom siapa saya? Saya pansos sama Pak Bom. Sama Pak Bom. Menurut kalian gimana? Aku serahkan kepada pemirsa 390 orang di sini deh. Aku pansos sama Pak Bom. Aku nggak salah ini, Ma. Bolehkah kita sombong? Mohon maaf ya. Ini berarti anak baru TikTok ini ya. Coba dulu Bun. Ngapain aku pansos? Justru aku nggak mau ngasih exposure kepada dia. Dia tuh ya. Ini kita keluarin nggak ya bangki-bangkinya yang dulu? Mau dikeluar? Mau. Coba kau tanya nanti, kau ingat-ingat. Pernahkah dia masuk ke roomku? Mau gua keluarin, gua turunin ya. Lu pernah? Yang mau pansos siapa? Nih kita keluarin nggak nih? Jangan. Ya mohon maaf, coba ditanya dia datang ke room saya muji-muji Bu Agatha apa tuh? Lupa nih. Ya kan? Iya tuh kata Mandini, kalau Kak Agatha dibilang pansos sih nggak cocok deh. Mohon maaf, saya paling nggak mau. Kelas pentolan yang kalian elu-elukan di TikTok aja, itu pernah saya turunin semua itu. Cek ya, kalian cek siapa yang saya tolak di room saya. Kalau kalian orang lama ya, boleh dicek siapa aja yang ngawalin tempat saya dan saya tidak kasih naik lagi. Kata Ilham bilang saya pansos. Aduh, Anda baru keluar dari goa Anda. Gak boleh gitu. Saya sebenarnya orangnya gak mau banyak kali. Kalau kalian hidup di Indonesia kalian itu
udahlah ya, cukup ya, nggak usah kita sepil ya. Kita ini tidak pernah mau menjatuhkan orang ya. Kalau saya gitu, kira-kira narasinya udah nggak sesuai, mohon maaf, ini nggak diterima lagi di tempat saya. Room saya ini anti terkontaminasi ajaran sesat. Jangan Bun nambah-nambahin dosa ya. Saya juga nggak mau berdosa. Udah cukup ya. Tapi kalau kau bilang aku pansos, Anda mungkin mainnya kurang jauh, itu aja yang bisa saya bilang. Kemarin emak istrinya Pak Bom Bom ini ya, gue curiga ya. Anda istrinya Pak Bom Bom ya? Waduh. Gimana ini? Kenapa? Saya dari kemarin kok omongin dia. Saya itu kalau nggak gara-gara orang di sini, Bun. Ini tadi pun ya, ini karena request mereka. Enak aja, kok kira aku peduli kali sama rumah orang? Kalau nggak orang ini semua yang minta, Bun, nobar. Ini tadi kalian aja ya, lihat ya. Kalau lu aja tadi, Bun, di roomnya ini. Emang gua mau? Gue nggak tertarik. Cuman gara-gara gue cuma pengen ini aja. Mohon maaf ya, jangan fitnah saya seperti itu ya, Bun. Nobar roomnya ini, Bun. Itu sorry ya. Anda itu minimal rajin-rajin ke room saya, jadi Anda tahu dari awal kayak gimana. Buang-buang waktu. Kamu kayaknya yang pansos sama saya. Coba kita lihat dulu. Oh, pengikutnya 93 ekor. Maaf ya, saya nggak perlu pansos untuk itu ya. Kamu boleh follower saya, dan kamu ya boleh cek lah ya sepak terjang saya gitu ya. Jangan kamu yang pansos malahan. Gitu. Cuman 93 ekor, lu mau bilang gua pansos? Tidak salah kan? Ini pengikut ayah nih, Bun, kayaknya ya. Nih, maaf ya, Bunda itu nggak mau sombong ya. Bunda tuh nggak mau sombong orangnya. Nah, nggak mau sombong. Udah Bunda bilang nggak mau sombong. Nah, ya, kalian cek. Nah, ini kalian cek aja. Ini akun Bunda juga bukan akun yang terlalu lama ya. Ini kalian cek aja akun Bunda nih, akun ini. Berapa followersnya sayang? Ada yang bisa lihat followersnya ada berapa? Tuh, ya. Jadi nggak usah bilang pansos. Kamu ini berapa ekor? 93 ekor ya? 90 ekor. Oh, ya. Dah. Nggak usah banyak gaya. Udah tahu kan? Jadi jangan bilang saya pansos, saya nggak butuh pansos. Ngerti? Kamu? Ngarang. Gak usah seperti itu. Kamu kayaknya yang lagi pansos. Udah, Bunda tuh males. Gitu loh. Bansos ya Bun, kata Ilham. Nah, mungkin butuhnya pansus. Apa itu pansus? 26.000 pengikut, siapa? Nah, kalau yang ini iya. Nih, belum lagi nih. Kalau bisa dicek akun-akun Bunda dulu ya. Aduh, masalahnya kena banned sama ini permanen sama TikTok. Ya. Kalau misalnya nggak kena, kalian tahu kan korban akunku itu ada berapa banyak? Tahu kan korban akunku itu ada berapa banyak tiap bulan? Nah, itu kalau misalnya nggak, kayaknya
akun paling sering kena ya innalillahi di TikTok itu kalian tahu ya, gua saksi hidup. Tahu udah nggak kehitung sampai berapa nomor gitu ya. Kalau itu pun nggak kena ini, lu bisa tebak berapa followers gua ya. Nggak usah sotoy di sini. Oh ya, gininya bom keep silent aja cok ya. Kalau lu kagak demen di mari, lu keluar out aja gitu. Main juga lu. Mohon maaf ya. Tahu innalillahi ya? Tahu dong. Innalillahi itu dari TikTok kembali ke TikTok. Benar aja. Sudah ndak laku. Ini saya mah bukan dagang. Kalau kamu bilang saya sudah nggak laku, berarti selama ini Pak Bom Bom itu dagang ya? Ini nggak dagang. Apalagi dagang agama. Mohon maaf ya. Dagang agama itu siapa di sini? Ngarang kau. Kata Ilham, udahlah. Lu sana dong, tonton aja sana Pak Bom Bom. Lu ngapain masih di mari? Ya. Gimana? Kamu ngapain masih di mari? 90 ekor pengikut. Ini Pak Bom Bom sok keras lo. Kalau Oten mati sebutnya apa ya? Oten itu nggak pernah disebut orang mati, kami orang hidup. Makanya Oten tuh nggak pernah dibilang almarhum. Yang almarhum itu dalam iman kau, Mimi. Tahu kenapa Oten kalau meninggal itu nggak disebut almarhum? Karena ini ya Mimi ya. Yohanes 11 ayat 25. Kau memang suka cari-cari kesempatan kau dalam kesempitan kau. Kau kira nggak ada. Kata Yesus, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walau sudah mati. Jadi kita itu nggak pernah dibilang orang mati, kita orang hidup sayang. Orang hidup, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Saya dalam kondisi gini pun, saya masih bisa menjawab, oke? Makanya Oten mana pernah bilang almarhum Sugiono misalnya, nggak ada. Kembali ke jalan. Oh, saya tahu. Saya memang akan kembali ke jalannya Allah, ya. Ayat Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sabar, ya. Saya tahu, iya. Kita itu memang harus kembali ke jalan Allah yang benar. Allah yang benar itu adalah Yesus. Yesus kepadanya, akulah jalan. Nah, Mbak harus kembali ke Yesus. Dan kebenaran, siapa yang mengklaim dirinya al-haq, itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Dan hidup, ana al-hayat. Oh, Allah yang benar itu adalah Yesus. Karena Yesus adalah Allah. Gitu loh. Oh, saya sudah kembali. Ya, alhamdulillah saya sudah kembali ke jalan yang benar, Leon. Sudah kembali ke jalan Tuhan Yesus. Betul nggak? Udah. Nah, Mbak udah belum? Saya dulu dari RT sebelah soalnya, dari sebelah. Sekarang saya sudah kembali ke jalan yang benar. Terima kasih, doamu sudah terkabul sekitar 3 tahun yang lalu. Sudah, ya. Kamu sudah belum? Nah, silakan buru-buru dibaptis, bersatu di dalam Kristus, ya kan? Dari RT 6 ya Kak, udahlah, janganlah kau bicarakan aibku. Ya kan, nail artnya spill ke ini Prince ya, Prince nih. Kasih ya. Jadi mungkin itu doamu 2 juta tahun yang lalu dan itu terkabul sekitar 3 tahun yang lalu. Saya sudah menjadi Oten. Nah gitu ya. Astagfirullah, minta maaf kepada Allah. Astagfirullah itu bukan minta maaf. Sejak kapan astagfirullah jadinya minta maaf? Kita sepil nih arti astagfirullah.
Aku memohon ampun kepada Allah yang adalah Bapa. Ini ya kan. 1 Korintus 8 ayat 6 nih ya. Saya itu meminta ampunnya kepada Allah yang ini. Nah. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Jadi kalau saya bilang astagfirullah, itu merujuk kepada Bapa, bukan Tuhan Anda. Iya. Jadi kalau mau bilang astagfirullah itu pasti merujuk kepada Bapa. Gitu ya. Iya, kamu harus kembali kepada Allah yang adalah Bapa, bukan yang lain. Gimana sih kamu? Ya kan, masa kamu ke yang lain? Ini kita itu cuman punya satu Allah ya. Mohon maaf, kita bukan menyembah Allah negeri Mekah. Mohon maaf ya. Ayat dalam Quran yang mengatakan aku hanya diutus untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Nah, Al-An'am 91. Nah ini mohon maaf ya, ini ya kami tidak pernah diperintahkan untuk ini nih. Nah Anda boleh cek Al-An'am 91, dikatakan aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Oh maaf, Allah kami itu Bapa, bukan Tuhan negeri Mekah. Jadi Allah di dalam Alkitab itu tidak pernah disebut. Nah, Tuhan negeri Mekah, mohon maaf. Gitu, ya kan, Bunda? Jangan gitu ah. Gitu, ini ceder kon. Apa lagi nih ceder? Jangan ya. Ini kan kalian kan selalu apa ya? Menarasikan kami ini oten umat terjemahan ya kan. Jadi jangan salpo ketika Bapa diterjemahkan di dalam kitab kami itu sebagai Allah. Ya, dari teks aslinya itu bukan Allah. Itu adalah Adonai, Elohim, ya, Theos. Itu terjemahan, tapi bukan merujuk kepada Allah Anda. Siapa Allah Anda? Kan Tuhan negeri Mekah. Nah, gitu. Tuhan negeri Daud. Tuhan negeri Daud. Nggak ada namanya Tuhan negeri Daud. Anu sih guys, Ani ngarang dari mana? Negeri Daud. Sejak kapan negeri Daud? Negeri Daud, aduh. Udah Mbak nggak dapat surga sama bidadari, kamu rugi. Astagfirullah. Sama nggak butuh Leon. Ya ngapain saya butuh bidadari? Makasih ya. Mohon maaf, surga kami nggak kayak gitu. Kalau kau mau surga kayak gitu untuk kau lah, aku nggak mau. Domba yang tersesat untuk Bani Israel, bukan Bani Asia. Hah? Narasinya kocak-kocak ya, kata Ilham. Udahlah, narasinya biasa aja. Udah. Jadi kalian tuh jangan cari-cari kesempatan yang aneh-aneh di Maria. Kalau mau berdiskusi, kau diskusi aja. Gak usah aneh-aneh. Sini kau gaisan nih, naik kau naik. Ini pasti kagak ada remnya ini. Belum pasti nih. Halo Gaisani. Halo. Ya, saya buka kameranya. Kakak turut sini ya. Anaknya pula. Tuh anaknya sama curutnya diurusin dulu. Curut. Malah curut, ngomongin curut. Ada aja. Allah yang kasih, bukan yang sewot. Apa sih? Mohon maaf ya teman-teman ya. Makan yuk. Gak usah banyak gaya ngajakin.
pegang, kau sabar kayak. Bilangan 23 ayat 19 baca. Kenapa? Kamu nggak punya kitabnya? Baca, nyuruh orang baca. Nih ya. Enak kali dia bilang, kan sudah aku bilang Oten nggak pernah baca Bible. Iya, Oten emang nggak pernah baca Bible. Oten tuh bacanya Alkitab. Oten itu bacanya Alkitab, serius. Nggak ada Oten di Indonesia. Oten di Indonesia tuh bacanya Alkitab. Apa kalian udah ke Inggrisan sekarang? Iya, aku sih nggak pernah ke Inggrisan masalahnya gitu loh. Gimana kau ini? Kami itu cuman bacanya Alkitab, ya kan? Masuk kami baca Bible? Bible tuh bahasa apa? Aku nggak bisa bahasa Inggris loh. Serius? Kamu bisa bahasa Inggris? Ah? Gimana? Iya. Oh, kan sudah aku bilang ini ya. Lukas 11 apa? Lukas 2 ayat 11 boleh. Boleh. Iya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Mana ada negeri Daud? Mana ada negeri Daud, sayang? Daud. Kamu tadi bilangnya ini saya sepi lagi nih. Ya, typingan kau ya. Kamu bilangnya negeri Daud. Mana ada negeri Daud? Baru tahu. Negerinya Daud. Memang kau yang nggak pernah baca apa-apa. Banyak kali cerita kau. Dah kau diam aja di situ. Kota, aku bilang negeri. Negeri Konoha. Itu kan yang kau mau itu negeri Konoha toh. Ini apa sih? Bunyi-bunyi aja dari tadi. Kita yang waras ngalah. Ah? Masa sih harus ngalah? Astagfirullah mbak, banyak baca Al-Quran biar nggak rugi dunia akhirat. Kau berharap apa? TLTL, apa itu TLTL? Gak usah pakai. Mohon maaf ya, kita tuh nggak pakai TLTL. Nih kita pakai aja ini. Ini ada di sini. Kok pakai TLTL itu apa? Nggak ada. Ya, nih aku baca aja. Semua orang juga udah hafal itu Lukas itu ya. Di kota Daud. Gimana TLTL? Apa itu? Tenaga listrik. Nih. Ngapain kita pakai TLTL? TLTL itu buatan kau itu. Pula aku bawa TL. Memang kayak gitu, Ripa juga kayak gitu, bawa TL, terjemahan baru. Mohon maaf. Nih, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota santri. Lu memang ya, apa itu TLTL? TL itu apa? Saya tanya kau. Ini yang nyuruh bilangan kau aja sini kau naik aja, banyak kali cerita. Ya. Tuh, kota Daud katanya itu ya. Ngarang kau. Apa TL? Tim leader. Ada aja kelakuan lu, banyak gaya. Pertanyaan titipan apa tuh? Nggak usah lah. Ngapain sih kalian tipu-tipu? Kalian nggak bisa tipu-tipu sama aku. Apapun ceritanya kalian gak usah tipu-tipu. Nggak bagus itu untuk kesehatan biji mata kalian. Ini apa sih bunyi ketuk-ketuk? Na 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 na
tompel. Ada lagi. Ya, teman-teman jangan lupa ya follow ini ya, Magadir. Ini ya, Uncle James nanya gini ya, bisa nggak Islam damai sedetik aja? Tanya Uncle James. Aduh. Ini mohon maaf ya, kalau damai kayaknya mereka muntah darah. Damai, muntah darah nanti dia. Halo Pak Doni Rap. Halo. Iya, selamat malam. Ya, silakan dibuka kameranya Pak. Oke, bisa. Bentar ya. Jangan. Sudah. Oke, selamat malam, saudari. Ya, selamat pagi Pak. Silakan mau bertanya apa Pak? Iya. Boleh bertanya memangnya? Oh, boleh. Oh, boleh. Emang Baik. Bapak mau naik ke atas mau ngapain? Biasanya kan kok Komal Karisteng itu nggak boleh bertanya. Ini Bapak ini agama Islam ya? Agama Islam memang suka berdusta. Baik. Oh. Memang suka berdusta Lebih gitu hebat ya. itu begini. Lebih Sejak hebat ajaran Kristen itu. Sabar, santai. Soundcardnya nggak usah kenceng kali. Jangan di mute lah. Iya sabar, nggak usah. Karena ketika Anda bilang, loh, emang Oten boleh bertanya? Pertanyaan saya tanya balik. Lu jangan sut. Ini room saya. Jangan Kamu diam. Kamu harus ikut aturan. Pak. Ini pasti Islam ini. Islam nggak tahu aturan Takut ini. ya? Islam ya. Sabar, ya. Justru kenyataannya, kamu dengerin. Takut dulu. ya? Telinganya dipakai. Justru ya, saya nggak Pak. pernah nemu ada Islam boleh ditanyain. Kamu Islam memang sering ditanya? Ditanya. Oke, kamu mau ditanya serius? Aku mau nanya, maka kamu boleh? Oh, mau nanya. Boleh? Boleh? Silakan. Boleh, baik. Tunggu bentar. Ajaran ini gini. Bentar. Baru nanya kok bentar. Sabar. Gimana ini orang? Kok mukanya abu-abu ya? Oh, kamu Masa saya mukanya cuma mau pakai ngecek apa aja. ini? Ini kok Pakai abu-abu. glowing atau enggak ini? Ya, gimana ini kok abu-abu? Iya. Ayo dong, sekali-sekali boleh bertanya Mau dong di nanya. Komal Kristen. Boleh? Silakan, boleh. Boleh, baik. Saya pernah membaca Bible ketika diperintahkan untuk memakan daging anak manusia, itu perintah itu ajaran setan atau ajaran Silakan Tuhan? dibuka dalilnya. Jawab dulu. Loh, saya nggak pernah nemu ada kayak gitu. Silakan dulu buka. Oh, nggak dalilnya. pernah nemu. Baik, Iya, besarkan coba. saya. Besarkan. Boleh. Baik. Ya. Ini kan enak diskusi. Bentar ya. Ya. Oke, baik saudara-saudara. Kita lihat ya, ajaran Kristen ini memang agak lain. Oke, Makanya saya ini bertanya. narasinya ajaran Kristen ya. Silakan. Iya, ajaran Kristen, betul. Oke, silakan. Silakan buka di kitab Yohanes 6:53. Yohanes Nih, 6:53. 6:53. Silakan dibaca. Oh, iya, baik. Ya. Maka kata Yesus kan Tuhan kamu, betul? Ya, silakan. Iya, ini ajaran Yesus yang sebenarnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, perintah untuk memakan daging anak manusia, perintah Tuhan atau perintah setan? Ya, perintah Tuhan Yesus. Oh, siapa nama Tuhannya di sini Oke, yang mengajarkan? kamu boleh buka di 1 Korintus 11 ayat. Jawab 20. dulu. Iya, ini jawabannya. Jawab dulu. Ya, Siapa ini nama jawabannya. Tuhannya di sini? Ini ya, ada. Jawab dulu lah. Ini mau dijawab nggak? Ya, silakan. Oke, ini ya. Jadi perintah memakan darah dan daging anak manusia itu merujuk kepada ini, Bang. Oke. Nggak boleh ditafsir ya, sesuai dengan nggak data. Nggak usah ditafsir. Ya, baik. Silakan jelaskan.
Nih, aduh kameranya. Please. Ya, baik. Silakan. Oke, kita besarkan. Catat ya teman-teman, ajaran Kristen ada Oke, perintah ya. makan daging Betul. anak manusia. Dengarkan Catat. ya. Oke. Ya, di kitab apa itu namanya? Ini di 1 Korintus 11 ayat Waduh, kitab 20. Paulus. Baik, silakan. Diam ya. Ya, silakan. Sebab apa yang telah kuterima daripadamu, ya, daripada ini ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, ya. Pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti sesudah mengucap syukur, dia berkata, inilah tubuhku, roti itu tubuhnya, yang diserahkan bagimu, perbuatlah itu. Demikian dia mengambil cawan yang berisi anggur ini ya. Sesudah makan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, ya. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya sebagai peringatan akan aku. Baik, terima kasih Magadir. Jadi sudah jelas ya, ajaran Kristen tuh. Iya dong, makan darah dan tubuh Kristus. Memang itu ajaran kami. Nggak ada yang masalah. Jadi, kalau kamu bilang di Yohanes tadi, darah dan tubuh itu adalah roti dan anggur itu ekaristi, terlalu gampang bagi saya menjawabnya. Oke ya, ada lagi. Jadi saya membuktikan ketika dia bertanya, bolehkah Oten kan nggak biasanya ditanya, saya di sini selalu ditanya. Anda tahu? Nggak pakai tafsir. Ada saya menafsir? Nggak pakai tafsir. Terlalu kecil. Itu maksudnya perjamuan kudus. Kami mengenalnya sebagai sakramen ekaristi. Terlalu simpel. Ada lagi ayatnya yang lain dikatakan ya. Ya, akulah roti hidup. Di situ adalah Tuhan Yesus yang bilang. Dia mengakui dirinya adalah roti hidup. Maka kami harus makan roti supaya kami bisa hidup. Kamu nggak ngerti? Wajar, kan masih Islam. Gitu, ya kan? Sudah, jangan pansos di room saya. Mau pansos? Oh kan pansos yang nggak jelas kayak gitu. Orang-orang baru, ya. Gimana? Gaya lama itu, polemikus botol. Loh, sekarang gini. Kalau kita mendengarkan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Berarti dia beneran roti toh? Beneran roti kan? Nah, ketika dia bilang, kalian harus makan darah dan tubuh anak manusia, itu merujuk kepada dia yang adalah roti hidup. Gitu. Gini aja kecil. Nih, untuk yang bilang Tuhan jadi roti, iyalah. Sebab manusia itu butuh makanan untuk bertahan hidup. Tuhan itu memang harus menjadi makanan karena manusia itu bisa bertahan hidup dari makanan. Makanya kalian itu tidak mengerti hal-hal yang seperti ini. Belum belajar makrifat nggak usah. Di sini kelasnya profesor. Kok nggak akan nyampe? Kau sampai kapanpun nggak akan nyampe di sini, ya? Gitu. Pakai akal, yoi. Selalu kita pakai akal. Kenapa? Nggak ada Oten yang nggak berakal. Semua Oten itu berakal, ya. Kami memahami hal-hal yang alegoris, kami memahami hal-hal yang secara hurufiah. Kalau kamu kan nggak ngerti, alegoris nggak ngerti, sajak nggak ngerti, maunya letter lick. Apa itu? Gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya. Jadi nggak usah menghina. Ini iman saya. Jadi nggak usah menghina, ya. Santai aja, jangan bikin banyak-banyak dosa di room saya. Kukira apa pertanyaannya?
kira aku cupu yang kau lawan ini, huhu. Sarkas juga nggak paham, Hos. Ya wajar lah. Gimana lah? Nggak ngerti bahasa Indonesia aja kayak si Paradok. Mana ini si Paradok ini? Apalagi si Mugen ini. Mugen ini gimana ini Mugen? Apa kabar? Ya, katanya semua direkam di otak. Pas meninggoy ternyata rekamannya tinggal. Mugen bergabung ya kan? Gimana Mugen? Masa katanya semua ingatan kita ada di otak. Waktu ditanyai meninggal dia otaknya ketinggalan. Bukti rekamannya ketinggalan di tanah. Jadi kalau dia ditanya, "Man Robuka?" Otaknya kan di bawah, memorinya di bawah, di tanah. Kocak. Ini mohon maaf ya. Kelas kita ini jam terbangnya bukan jam terbang anak PAUD. Kalau kau kira di sini jam terbang anak PAUD, ya mohon maaf ya. Ada perjamuan Pak Kambing. Iyalah. Emak, udah 500 orang aja nih, kok rame tiba-tiba. Ya, silakan ya yang mau bertanya lagi ya. Tapi saya terus terang dalam hati saya yang paling dalam ya, saya agak sedikit miris ya dengan fitnahannya yang mengatakan seperti ini ya kan. Emang Oten bisa ditanya? Oten tuh selalu buka room itu untuk menjawab. Enak aja kau bilang. Oten nggak pernah ditanya. Hai sayangku, bunda cantik. Ini nggak ketekan kan dia ini? Lagi jalan-jalan orang kaya. Kesini mana? Kesini. Mana ada aku punya tiket ke tempat bunda ke Indonesia. Tahu di mana? Oh, di mana? Aku kan di Saturnus. Hai. Mana bisa aku dari Saturnus beda planet. Hah? Di mana itu daerah? Itu daerah perkampungan, perdesaan atau bagaimana? Planet lain di dunia ini di Bima Sakti. Mana di perdesaan lagi dibilang. Makan apa serius ini? bunda? Kali kalian ini nggak ngajak-ngajak aku. Iya. Aduh, tadi lupa gue coba aku tadi pesen ini ya. Sabar ya, sabar. Iya. Enak kali orang dimakan, woi. Aku nggak dikasih makan. Di Saturnus nggak ada mall. Udahlah. Aduh, apakah temennya namanya, apa temennya nama Teresa? Nggak tahu aku sayang. Rum botol. Kata Bagas. Iya. Berarti kamu botol dong. Gimana ini? Yang bilang rum botol ini cemana? Berarti kamu masuk dalam rum botol. Selamat datang di dunia botol. Ada aja. Siapa itu bunda? Masih single kah? Astaga Tuhan. Gak tahu, kau tanya aja lah sendiri. Makan bebong enak kali. Gak ada yang ngasih aku bebong. Kalau kasihlah sama aku bebong. Emang nengok perempuan gak tenang kali semua kau. Gak ada akhlak kau. Gas Pak Bom kak. Kau aja ngegas dia, nggak enak aku orang tua. Nanti dikiranya aku nggak sopan Yul. Tapi tunggu ya, aku mau komentar dikit ya. Tadi abang-abang tadi kenapa mukanya abu-abu? Siapa tadi namanya? Yang tadi nanya tadi, yang tubuh dan darah Kristus tadi tuh siapa? Kok abu-abu? Salpok aku. Teringat aku sama Reja Gladys. Aku tadi mukanya sampai salpok aku. Abang ini kok abu-abu. Dani namanya, Doni Parjo. Daging Doni
Namanya bilang lah Doni abu-abu. Aku di Pluto bun. Iya. Ini ada yang ya, skincare apa yang dia pakai? Nggak tahu aku. Aku yang nguyup kencing onta sebulan sekali aja nggak abu-abu. Kok bisa dia abu-abu? Kata Cibiusa ya, salah shade foundation bun, kata Cibiusa. Ini ada yang nanya ya, Bali Green Garden, gimana menurut kakak tentang Pak Bombom? Pak Bombom itu gemoy, Pak Bombom itu unyu-unyu. Please, kami kangen Pak Bombom itu pakai wig warna biru. Tipes sekali tuh bun, bisa jadi. Jadi untuk yang nanya ya, gimana tanggapan aku tentang Pak Bombom ya? Pak Bombom tuh gemoy, lu lihat aja badannya. Kurang gimana coba ya kan? Pasti anget dan empuk gitu. Ya, hanya itu yang bisa saya bilang. Anaknya Paruk itu tadi bun, oh pantas kemaruk. Siapa namanya itu Doni abu-abu ya. Kita panggilnya Doni abu-abu ya. Untung ada rekamannya bunda ya. Fitnahan dia dengan mengatakan, Oten nggak pernah jawab. Justru ya, saya itu belum pernah nemu room polemikus Islam yang bisa ditanyain. Kalau ada bisa buka room ditanyain, gue mau. Gemoy. Selamat pagi. Doni anak Donditan ya, udah gimana? Bun, itu suruh Yuli ngomong. Yuli suruh ngomong. On cam kau Yuli. Ya, kalang kali kau nggak on cam kau. Mana Yuli? Kenapa? Aku kayak suruh terima. Kalian ini memang kerjaannya jalan-jalan aja ya? Terima dia akan naik. Oh. Ya, memang ini adalah penistaan terhadap saya yang lapar ya. Memang. Ngapain lah buka kamera ini padahal depan-depanan ini kan? Tengoklah berdua. Ya. Gimana Kak Agatha? Pandangan tuh yang apa Kak Agatha? Ada yang nanya gimana pandangan kakak tentang Bombom. Udah aku bilang dia gemoy. Salah nggak Yul? Salah. Hah? Salah? Salah. Pak Bombom harus bertobat. Pak Bombom harus bertobat. Jangan bilang tutup room. Habis itu udah tutup room, udah selesai doa, tiba-tiba pausnya datang lanjut lagi. Tolong ya Pak Bombom. Jangan bikin saya malu Pak Bombom ya. Yul, gua kasih tahu ya Yul. Sebelum lu di TikTok, dulu juga dia udah pernah pamit. Tutup room. Itu aja sih Kak Agatha. Kalau Yuli cuma mau nyampein itu aja. Terus lagi satu Pak Bombom ya, stop bikin drama-drama Pak Bombom. 8 hari tuh udah lebay banget, udah kayak orang tahlilan aja Pak Bombom, tolong deh. Tahlilan? Maksudnya cemana itu tahlilan? 8 hari 8 malam loh ngebahas itu aja kayak nggak move on banget. Giliran singa datang diposting. Wih, serius lu? Jadi coba lihat di postingannya, giliran singa goyang-goyang apa lah gitu kan. Iya, aku pun pengen goyang-goyang lah kayak Pak Bombom, mau dapet singa juga lah. Nah kalau kakak kan udah jelas, kakak kan jelas donaturnya. Tenang lah. Aku nggak punya donatur loh. Bagi dulu donatur kau Yul. Aku nggak punya Aman. donatur loh. Siap, gaskan. Bunda Hana makan apa sayang? Mie. Nih orang kaya makannya mie ya pakai sumpit ya. Aku biasanya pakai sekop loh. Soalnya nanti di surga kagak ada mie. Oh di surga nggak ada mie, makanya dia makan mie. Kurang ajar Pak. Mentang dibilang di surga nggak ada makan ya. Oh, kenapa digedein begini? Oh digedein. Ya udah mau dikecilin ya. Bahkan tadi di apa nama akunnya BL beruang kutub ya, beruang apa tadi? beruang lapar itu juga masih kelai juga. Bingung nggak bisa berkata-kata aku. Intinya Pak Bombom selagi masih ada waktu berbuatlah baik,
Hidup berdamailah dengan segala semua ciptaan Pak Bom Bom. Hidup cuma sekali. Jangan dapat paus, dapat ini langsung lupa. Besok bikin lagi. Ini sotoy banget ini anak kecil ini nasihatin orang tua. Nggak boleh nasihatin orang tua loh Kak Yuli. Ya udahlah, sorry lah. Dah, kakak lah yang udah tua duluan lah, nggak apa-apa lah. Nasihatin lah Pak Bom Bom. Kak Pak Bom Bom itu udah lebih dewasa, kita ini anak-anak loh, nggak boleh. Oh ini nggak sopan itu. Bisa-bisanya anak kecil. Kagak tuh sesekali iye padahal masih kecil ya, Bang Sirotol. Pak Sirotol Gimana? Pak Sirotol itu pilih kasih dia Kak, sama kakak cuma ngasih naga ya, dia sama Pak Bom Bom ngasih singa loh. Ya memang kayak gitu Pak Sirotol ini, memang dia tuh pro-nya sama Pak Bom Bom. Pak Sirotol, aku udah tahu. Mana pernah Pak Sirotol ngasih aku naga seumur umur. Dia tuh memang pilih kasih. Iya, pas Sirotol itu nggak pernah ngasih saya paus atau apa, tapi kalau sama Pak Bom Bom itu paus. Singa. Ya udah kakak lanjut, semangat ya. Terima kasih. Kalian juga semangat makannya ya. Emak Ya. makan daging mentah dia. Soalnya Iya. kan kita kan makannya pakai ini Kak, pakai uang pribadi. Beda yang harus marah-marah dulu. Singa. Iya, aku gak pernah makan pakai uang donasi. Yang ada yang donasi mau sama aku ini. Tolong ya. Enak kali ya nongki cantik makan ramen dan sushi. Tuh kata Makanya Pak kakak jangan. Sirotol. Udahlah, aku sama Pak Sirotol males. Pak Sirotol kalau sama saya tuh nggak pernah Kak dia. Tapi kalau sama Pak Bom Bom totalitas tanpa batas. Ada yang cemburu itu Pak, tolong Pak dikasih Pak. Dikasih apa? Singa. Jadi Yuli ini pengen singa Pak. Pret katanya. Bunda Ana lapar ya Bunda. Makan yang banyak. Kakak mau Sehat-sehat digojekin ya, nggak? Bunda. Nanti aku Kenapa? gojekin dari sini. Aku gojekin Mak. dari sini. Sombong banget. Enggak lah Kak, aku nggak usah digojekin lah Kak. Aku biasa makan dedet aja tuh. Dedah. Nggak biasa aku makan sushi tuh lain di mulutku. Ya udah, semangat ya kakakku ya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan Salam, berkati. Salam. Bunda Hana juga ya. Bun, nggak lah Kak Bun. Di sini. Habis ini Nanti lagi. kita mau doa sama-sama ya. Nanti Siap. Nanti aku kesana. Nanti ambil waktu dan kesempatan kita doa kembali di ruangannya PSKJT. Tapi nanti saya atur jadwalnya lagi dulu ya. Siap. Kembali kita ambil waktu dan kesempatan untuk kita berdoa. Sebab kemarin kita lupa untuk doakan juga Bu Sofi dan juga yang beberapa lainnya. Siap. Bunda ini seorang pendoa dan penyanyi ya. Aduh, penyayang. Oh iya, Penyayang. pendoa dan penyayang lain ya. Penyayang buat orang yang suka doa, orang yang penyayang. Kalau tidak penyayang, nggak akan ingat doain orang. Bun, tapi Bun, gini ya Bun ya. Yang sebelah itu RT 6 kan suka ngedoain saya kena ajab. Apakah itu penyayang artinya Bun? Penyayang. Mereka kan suka mendoakan saya kan. Ini kena ajab. Selalu didoain kena ajab. Itu penyayang gak sih Bun? Penyayang dong, karena dia lagi sedang mengutuk dirinya sendiri. Siap. Gitu, penyayang kan, sayang kamu, jadi dia kutuk dirinya sendiri. Oh? Gitu. Jadi harus berterima kasih sama mereka ya. Kembalikan dengan berkat sukacita buat mereka gitu. Betul. Gua aja yang suka berdoa, doain mereka yang jahat-jahat aja ya kan. Tiap hari gua diancam-ancam ya kan. Serok, ayo. Iya, salam Kak Nena, salam. Lanjut lah ya. Supaya Siap.
naik. Oke. Ya. Tuhan memberkati Bunda, sehat selalu. Amin. Shalom sayang. Shalom. Oke ya, turun ya, Bunda Ana turun Ya, ya. siap. Bye bye, semangat ya. Bye. Oke, ya. Bunda Hana tengking dulu iblis yang merasuki ikan buntal ya. Ah, ada lagi. Love you. Love your friendship. Iya, sama-sama Oma. Pak Bom lagi ngomongin kiamat. Aku ya, mohon maaf ya kalian ya kalau minta Bunda nobar Pak Bom enggak lah. Aku tadi dituduh sama si istrinya Pak Bom pansos sama dia. Janganlah woi. Aku tuh nggak mau lagi. Ini ada yang DM minta nomor WA. Laporannya nggak lau nanti istrinya dibilang tadi siapa namanya istrinya Teresa. Aku dibilangin pansos enggak. Abang Bintang itu ada namanya Teresia ya kalau nggak salah itu ya. Kasih labun enggak ah. Aku pula yang kena. Nama aku pula yang tercoreng. Ya, biar azab balik ke orang yang mendoakan Bun. Amin. Amin. Kasih nomor rekening aja Bun. Siapa? Dia minta nomor WA, masa aku kasih nomor rekening? Ah, nggak nyambung. Nomor token listrik aja lah ya. Ada aja gebrakannya. Ah. Aduh. Aku nggak mau lagi ngeresponin dia lah. Aku pula nanti disalahkan. Nggak lah, makasih. Ya, nomor Polda aja Bun. Nomor rekening Pak Bom Bun. Enggak. Oke, ini ada yang mau naik ya. Gemoy. Halo. Halo, Ya, silakan Pak. Bapak apa ini? J L. Pak John aja, Pak John. Oke, silakan Pak John mau bertanya apa Pak John? Saya mau bertanya ini, kenapa apologi Kristen ini setelah udah lama, kalau baru-baru main ini ya, TikTok ini dia orangnya kalem. Rata-rata yang saya lihat itu, cara tutur katanya pas dia ngomong awal-awal dia live sangat bagus lah. Tapi makin lama kelihatan mulai ada kesombongan. Kira-kira kenapa itu ya Kak? Mana saya tahu. Oh, maksudnya Bapak nyinggung saya sombong. Enggak, bukan yang Gimana? ini ada hampir rata-rata yang saya lihat ini. Contoh Bang Edis ya, dari dulu saya ngefans sama Bang Edis, cuma sekarang ini dia ada sedikit yang saya nggak setuju. Contoh ya kan, dia ini maksudnya dia nggak menerima kalau ada pendapat orang lain. Dia merasa dia lebih tahu daripada yang lain, itu yang nggak saya suka. Contoh itu salah satunya. Kira-kira tanggapan Kakak Arta di sini gimana? Ya tiap orang itu kan punya pilihan masing-masing, punya style masing-masing. Ya saya hanya menghargai itu aja sih Pak. Iya, beda-beda lah tiap orang ininya, pembawaannya. Ya Pak, sekarang gini ya, logikanya aja ya. Kalau baru kan lagi promo, masa lagi promo dia udah sombong? Iya kan? Kan tadi kata Bapak tuh, kalau misalnya apologet baru di TikTok itu ramah-ramah, ya iyalah Pak, cari penggemar kok sombong, gimana? Oh, Iya. seperti itu. Berarti kalau pertama itu kita harus memberikan kesan yang baik, nanti pada akhirnya atau set endingnya itu kita membuat hal buruk itu bisa. Belum tentu sih Pak, ada kok yang konsisten. Kalau aku tuh konsisten sombong dari awal sampai akhir Pak. Aku dari pertama kali mana ada aku baik-baik, aku jahat aku dari dulu Pak. Ya kalau mereka itu style mereka, ya itu terserah aja gitu. Kita
kita boleh menilai orang, tapi kan kita tidak bisa menjatuhkan judgement itu kepada mereka. Gitu. Nih, ada yang tanyain ya, coba sebutkan satu kesombongannya. Itu salah satu sombong itu apa? Menurut saya itu dulu dia nggak minta-minta gift pas live, sekarang dia minta-minta gift. Kalau minta gift mah saya konsisten dari awal live, Pak. Itu saya itu. Kalau nggak minta gift ya gimana, Pak? Kan kita butuh bayar kuota, bayar wifi, ya kan? Tapi gini ya, kita bicara tentang firman Tuhan, karena di dalam Alkitab Galatia 6 ayat 6 juga dikatakan seperti ini. Seseorang yang menerima pengajaran, baiklah dia membagi kepada orang yang memberikan pengajaran. Itu. Jadi sebenarnya justru apologet itu jangan minta dulu gitu ya. Kalau kalian memang punya rasa kasih atas mereka yang mengajar ya, itu justru kewajiban bagi orang-orang yang mendapat pengajaran itu adalah berbagi kepadanya. Seperti di dalam Alkitab seperti itu. Itu yang saya tahu. Gitu. Ya, tapi apa salahnya kita sebagai orang Kristen saling berbantu-bantu? Karena di Alkitab juga disuruh seperti itu. Galatia 6 ayat 10 ya. Saling berbantu-bantulah kamu. Saling berbagi ya. Ya, saling berbantu-bantulah kamu, terutama sesama oten. Gitu. Memang gitu ya. Jadi memberilah dengan kerelaan hatimu gitu. Apalagi kalau dia memberikan pengajaran tentang Alkitab, itu justru kewajiban bagi si pendengarnya. Saya juga gitu. Saya juga pendengar pengajaran dari romo saya. Saya juga harus membagi kepada orang yang Boleh tanggapi nih, ada ini komen lagian minta gift kok dibilang sombong. Oh, berarti kamu nggak ngerti apa itu sombong. Oh, kedua ini saya sering ini ya bingung nih, kenapa teman-teman kalau pembicara Kristen ini nggak buat room gitu loh, biar nggak saling ada perbedaan pendapat setiap ini live kan. Jadi kalau saya sendiri kan selalu berbeda menurut saya ini. Saya datang ke live ini jawabannya berbeda. Saya datang ke live tempat lain berbeda. Itu kira-kira itu gimana? Oke. Kita semua ini adalah murid-murid Yesus ya. Kita semua dimuridkan melalui pengajaran para rasul. Tiap-tiap orang itu memilih gurunya sendiri. Jadi makanya kenapa cara pandang orang Kristen dalam memahami Alkitab itu berbeda. Karena gurunya dari guru yang berbeda yang mengajarnya. Seperti itu. Tapi di dalam Alkitab itu kan memang diizinkan sama Tuhan. Ya. Memang diizinkan sama Tuhan bahwa ada orang yang mengajarkan yang sesat. Itu ada kok. Ya, 1 Korintus 11 ayat 19. Untuk menguji siapa yang taat sampai akhir, kan dikatakan ya di dalam 1 Korintus 11 ayat 19 ya. Harus ada penyesat di antara kamu supaya melihat siapa yang taat. Nah, Tuhan juga menguji, Bang. Kita semua murid Yesus, tadi seperti yang saya bilang kan, kita semua murid Yesus. Ini semuanya juga diuji ketaatan kita terhadap guru kita yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Gitu. Jadi kalau ada orang yang pandangannya berbeda, ya itu tergantung dari gurunya. Seperti itu, Bang. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang? Oh, saya mau tanya ini apa namanya? Kenapa tulisan di atasnya Kristen menuhankan manusia? Saya juga kurang paham nih. Oke. Ini kan Kristen menuhankan manusia, itu tanda tanya. Kenapa saya bikin seperti ini? Saya mau memberitahu bahwa orang Kristen itu tidak menuhankan manusia. Tetapi yang dituhankan dari Tuhan Yesus itu adalah kealahannya yang sudah ada sejak kekal bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Roh Kudus yang kita kenal sebagai Sang Tritunggal Maha Kudus. Jadi kenapa saya bikin ini ya? Karena banyak orang yang salah paham. Oh, Tuhan kau manusia, sesembahanmu manusia. Tidak. Kami tidak menyembah kemanusiaan Tuhan Yesus. Yang kami sembah itu keilahiannya. Namun kemanusiaannya itu adalah Raja, Imam, dan
nabi ya, raja, imam dan nabi. Nah, dan juga kemanusiaannya itu adalah kurban, persembahan yang berkenan di hadapan Allah untuk mendamaikan dosa dunia, untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah. Gitu. Jadi sesembahannya Oten itu adalah Allah, Sang Tritunggal Maha Kudus. Saya cuma mau menjelaskan itu kepada orang-orang yang tidak pernah memahami tentang agama Kristen. Itu aja tujuan saya, Bang. Silakan, Bang. Oke, makasih ya atas ini Oke. jawabannya. Tuhan memberkati Bang John. Salam. Sampai. Oke. Apa ini? Kakak, benar kisah para rasul? Kisah para rasul Paulus lewat surat ya? Hah? Kisah para rasul itu bukan lewat surat, tetapi yang dikatakan surat itu kayak surat kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus itu menulis surat itu bukan di kisah para rasul. Kisah para rasul itu tentu itu adalah kisah tentang para rasul, bagaimana dia mengajar gitu ya. Tetapi surat Rasul Paulus itu bukan di kisah para rasul. Surat Rasul Paulus itu kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Filipi, Korintus, Efesus, Ibrani. Nah, itu ya. Jadi bukan itu, kisah para rasul itu bukan itu. Surat Rasul Paulus itu bukan itu. Oke. Apa ini? Apa ini Immanuel? Kasih dalil-dalilnya Mbak, Yesus itu Tuhan dari Alkitab dan Quran. Mohon maaf ya, Tuhan Yesus itu nggak ada di dalam Quran. Tuhan Yesus itu tidak ada di dalam Quran. Yang ada itu di dalam Alkitab, baru itu Tuhan Yesus. Dan ya ada begitu banyak dalil yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan ya. Yang paling sering, Isa itu bukan Yesus ya. Saya kasih tahu, Isa itu berbeda dengan Tuhan Yesus. Karena Isa yang di dalam kitab mereka itu tidak mati, tidak disalib, melainkan diserupakan dengan seseorang yang kita tidak tahu hingga detik ini. Nanti katanya Isa ngasih penjelasan ketika kiamat ya. Kalau Tuhan Yesus ya, dalil bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kita bisa baca Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 20 ayat 16 ya, kalian boleh catat ya. Yohanes 5 ayat 23, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak ya. Yohanes 8 ayat 58 itu yang paling menggemparkan, sampai-sampai orang-orang Farisi itu ingin merajam Tuhan Yesus. Terlalu banyak. Terutama Injil Yohanes itu banyak sekali ya. Tulisan Rasul Yohanes itu paling banyak menjelaskan tentang kealahan Yesus. Gitu ya. Banyak ya. Yohanes 8 ayat 58, betul. Itu adalah pengakuan Tuhan Yesus yang kalau kalian cek Keluaran 3 ayat 14. Itu pengakuan Allah kepada Musa, itu sama dengan pengakuan Tuhan Yesus. Aku adalah aku. Di Keluaran 3 ayat 14. Gitu ya. Keluaran buatan Paulus. Model baru apa lagi nih? Keluaran itu bukan buatan Rasul Paulus, itu Tauratnya Musa. Salah itu salah. Jangan aneh-aneh ya teman-teman ya. Agak lain emang. Gitu ya. Teman-teman, aku izin dulu ya, izin end live ya. Bunda tuh udah lapar kali, kelaparan Bunda ini. Mau ke ladang orang dulu ngambil gandum, mau buat roti dulu ya. Soalnya Bunda di mana ya? Di Saturnus ini nggak ada makanan kayak Bunda Hana tadi. Ramen, sushi. Di sini tuh semuanya kerja ya. Macul dulu, mau nanam padi dulu. Bun siap. Bunda nggak biasa makan makanan orang kaya, sushi kayak gitu tuh.
room Bunda. Dan untuk teman-teman yang mau membantu pelayanan Bunda boleh langsung lewat Saweria ya. Mau mendonasikan sesuatu, mungkin mau membantu gereja Bunda boleh ya. Nanti kita akan serahkan kepada gereja. Salam semuanya ya, Tuhan memberkati. Thank you, thank you. Ya Nuh itu kan dia bilang kan, ayo masuk ke bahteraku, kalian akan selamat. Kalau nggak, kalian nggak selamat. Nolak. Dilakukan Yesus, ayo masuk ke dalamku, mengikut aku, maka kalian akan selamat. Tapi kalian nolak. Hal ini terjadi yang dilakukan Nuh ribuan tahun yang lalu, ini terjadi lagi hari ini. Ketika Yesus mengatakan, akulah keselamatan, kamu nolak. Engkau ada, sama seperti orang-orang zaman Nuh. Ini kan siang bolong, ngapain pula nanti ada air bah, kata dia gitu kan. Tahu-taunya tinggal nangis darah. Ketika datang air bah itu, mereka mau lari ke gunung pun mereka tidak selamat. Kamu mau melari ke Tuhan,